sampai ayatnya yang ke-16. Ini judulnya Yudas mengkhianati Yesus. Kita baca ini secara bersama-sama berpalasan menurut tanda-tanda baca antara pelayan firman dan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Dari sekolah minggu, siap dengarkan firman Tuhan? Siap? Bapak Ibu, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita berada di masa-masa apa namanya adik-adik? Sini apa? Minggu sengsara. Sengsaranya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Ada berapa minggu-kah kita memperingati minggu sengsara Tuhan Yesus? Berapa minggu ada sekolah minggu? Jangan dibisik-bisikin. Berapa minggu kita memperingati sengsara Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit? Berapa minggu? Berapa di sini? Di sini 7 minggu. Di sana berapa? 3 minggu. Bapak Ibu, pemuda remaja, kalau masa Raya Natal berapa minggu? Masa Advent ini kan minggu sengsara, masa Advent minggu Natal. Saya coba tes kita ya, masih kita ingat sekolah minggu. Bapak Ibu, berapa minggu kita merayakan Advent, masa Natal sebelum masuk 25 Desember? Di sini 7, sana 4. Di sini berapa? Yang mana yang betul ya? Sini berapa? 4. Jadi yang betul itu kita kita merayakan masa sengsara itu selama 7 minggu. Masa Advent itu selama 4 minggu. Jadi 7 dan 4. Bapak Ibu, berkaitan dengan minggu sengsara, kita berada di minggu sengsara, maka saya memilih bagian Alkitab ini menjadi dasar perenungan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini tentang salah seorang murid Yesus. Jadi berapa murid Yesus? 12. Situ berapa Yesus? 12. Ternyata gurunya yang mantap ini, yang mengajar anak-anaknya. 12. Siapakah yang menjual Tuhan Yesus? Yudas siapa? Loh, Yudas ini kan ada 2. Murid Yesus Yudas ada 2. Yudas Iskariot. Terus siapa murid yang mengkhianati Yesus? Petrus. Sana Petrus. Ini siapa yang mengkhianati Yesus? Siapa? Ayo. Yudas. Murid yang menyangkal Yesus siapa? Murid yang mengkhianati Yesus siapa?
Pertanyaan menjebak. Ini kan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Ya. Ternyata mereka terkecoh. Jadi yang menjual, mengkhianati Tuhan Yesus itu adalah Yudas Iskariot. Yang menyangkal Tuhan Yesus adalah Petrus. Simon Petrus. Simon Petrus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang menarik dari bacaan kita tentang motivasi Yudas mengkhianati Yesus. Ada yang menarik. Itu tentang berapa uang yang diterima oleh Yudas untuk mendapatkan hadiah yang diberikan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menjual Yesus. Berapa, Dek? Berapa? 30 keping perak. 30 keping perak. Ini yang menarik, uang. Kita berbicara tentang uang. Ternyata uang ini yang menjadi penyebab sehingga Yudas menjual Tuhan Yesus. Ternyata uang ini sangat dibutuhkan oleh manusia, bukan nanti sekarang, tapi sudah dari tempo dulu zaman Yesus Kristus. Siapa yang tidak butuh uang? Siapa tidak butuh uang? Hampir tidak ada. Siapa bilang orang mati tidak butuh uang? Besar loh di situ. Jangan sampai kita yang mati membebani istri kita. Iya toh? Orang bilang, iya Pak Pendeta, uang kan bukan segala-galanya. Tapi kan segalanya butuh uang. Saya kira orang kalau tidak punya uang kira-kira bagaimana? Bahagia enggak? Kepala. Bahagia ya, tidak punya uang. Saya kalau tidak ada uang gelisah saya. Saya selalu berpikir di mana saya dapat uang. Malu-malu saya minta uang sama Mang Giban biasa. Terus terang. Jujur. Saya bilang, Mak, coba lihat ini. Bukan. Bensin di mobil, tinggal 2 strip. Tidak ada uang bukan? Harus jujur, sama sekali kering sekarang. Curhat. Jadi saya bersyukur juga punya istri ini, punya sumber pendapatan tetap Pak Eca. Ketika suami tidak punya uang, mereka yang kasih diakonia buat orang kaya. Iya, diakonia. Tapi biasa juga ya, ibu-ibu bersyukur punya bapak-bapak, suami-suami yang rajin mencari uang, sehingga dia bisa memberi diakonia buat istrinya dan anak-anak. Saya berpikir Bapak Ibu, kalau tidak uang, banyak yang bisa gagal, bisa batal. Karena ketiadaan uang, orang bisa mukanya sedih begitu. Ini saya lihat ini semua punya uang ini, tidak ada sedih-sedih. Tidak ada uang. Rata-rata ini berseri-seri, berarti ada uang. Lihat Om Kanto modelnya ini, lihat. Apa durian banyak? Jadi, nah uang. Terus sebenarnya apa yang ada yang salah dengan uang ini? Tidak. Yang salah yang menggunakan. Oh begitu. Yang salah yang menggunakan. Uang itu hanya sekedar sebagai alat penukar.
tidak lebih dari itu. Tapi meskipun dia hanya alat penukar, karena uang orang bisa saling membunuh. Meskipun dia hanya alat penukar, karena uang orang bisa, yang tadi malam disebut-sebut itu apa itu? Sampai Pak Yobel menyumbangkan sebuah lagu yang menggalaukan hati. Yang menggalaukan hati. Tapi dia tidak mencerminkan apa yang dialami itu ya, Pak Yobel, tidak seperti itu. Hanya sekedar saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang salah, tidak salah kita itu mencari uang. Memang harus seperti itu. Yang salah itu kalau kita tidak mencari uang. Itu. Saya salahkan kalau bapak-bapak tidak pintar cari uang. Demikian juga saya salahkan juga ibu-ibu kalau tidak pintar cari uang. Karena faktor uang ini bisa menjadi penghancur dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus bijak dan pintar cari uang. Itu saya suka senang dengan Mama Ipan itu. Pagi-pagi dia sudah buka kiosnya. Saya bilang, Ma Ipan, berapa sih keuntungan Ma Ipan buka kios? 50.000 Pak Pendeta. 50.000 jangan enteng kalau tiap hari 50.000 kayak lebih besar gajinya dari saya. Iya. Jadi seperti itu. Nah Bapak Ibu, mencari uang tidak salah, tetapi yang salah ketika kita menjadi hamba uang. Yang salah itu ketika kita menjadi hamba uang. Salahnya di mana ketika kita menjadi hamba uang? Coba sekolah minggu bacakan saya 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Dua Timotius 3 ayat 2, baca. Berdiri. Sini. Sini kamu dua apa lagi? Dua-dua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama. Itu mengapa dikatakan salah kalau kita menjadi hamba uang. Lihat kita di sini kelompok 3 sih belum sampai pada tataran cinta uang. Belum. Yang ada itu cinta keluarga. Amin. Kita mencari uang karena cinta keluarga. Kita mencari uang karena sayang anak-anak kita. Jangan saya cari uang karena sayang istri orang lain. Nah, saya cari uang karena sayang suami orang. Nah ini yang tidak boleh. Jadi kita tetap batasi mencari uang karena sayang istri, karena sayang anak-anak, sayang masa depan anak-anak kita. Tadi Bapak Cia, Mama Cia, saya dekati dia hari dulu di situ. Itu Mama Cia bilang kan gereja ramah anak. Tadi saya coba dekati dia, kita komunikasi. Cia kelas berapa? Kelas 6. Terus Cia jadi apa? Jadi dokter, Bapak Cia. Saya bilang sama Cia, sudah pernah bilang sama Papa Mama? Belum. Cepat bilang nah, supaya mereka siapkan cari uang. Jangan nanti karena ketiadaan uang itu menjadi alasan membatalkan mimpi mereka. Diungkrit. Iya. Semua ada kedokteran nanti diungkrit. Jadi begitu ya, Bapak-bapak, Ibu.